Kripto siap-siap dihantam berita buruk pada beberapa hari ke depan. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini kita akan mengupdate berita tentang Bitcoin yang menurut saya akan sangat berpengaruh sekali untuk beberapa minggu ke depan ya kawan-kawan. Dan menurut saya pribadi, minggu ini merupakan minggu yang sangat volatil ataupun minggu yang sangat naik turun untuk kripto. Karena ada beberapa berita-berita sangat penting sekali untuk kripto ya. Pertama-tama sebelum kita mulai videonya, kita harus berterima kasih kepada Om Elon Musk. Mengapa? Karena Elon Musk membela Bitcoin ya kawan-kawan secara tidak langsung. Mengapa? Karena pada sekitar beberapa jam yang lalu, mungkin sekitar tadi siang, Elon Musk ini membuat tweet tentang dia minta pendapat pada orang-orang tentang inflasi ya kawan-kawan. Dan akhirnya Michael Saylor di sini menjawab bahwa dia percaya bahwa inflasi akan sangat tinggi sekali dan akhirnya Bitcoin akan menjadi pilihan orang untuk menaruh duitnya di aset yang aman ya kawan-kawan. Dan berikutnya Elon Musk membalasnya di sini dan akhirnya dia mengatakan bahwa I still own dan tidak akan menjual Bitcoin, Ethereum, dan Doge. Artinya apa? Artinya Elon Musk masih menghold Bitcoin, Ethereum, dan juga Doge-nya kawan-kawan. Nah, ini merupakan berita yang cukup menarik. Berita ini membuat banyak sekali holder kripto semangat lagi untuk menghold koin-koin mereka ya. Nah, di samping Elon Musk ini ada banyak sekali berita negatif yang siap datang dalam dunia kripto untuk beberapa hari ke depan ya kawan-kawan. Misalnya berita tentang Uni Eropa ataupun EU di sini sudah sangat serius sekali untuk memban ataupun melarang yang namanya Bitcoin ya. Jadi ini baru dalam tahap proposal, bisa dilanjutkan bisa tidak ya kawan-kawan. Jadi keputusannya bahwa peraturan ini akan dilanjutkan atau tidak akan dilangsungkan hari ini ya kawan-kawan. Jadi cukup penting sekali untuk kripto karena Uni Eropa merupakan negara yang sangat maju sekali ya kawan-kawan, terutama dalam bidang ekonominya. Dan jika kita baca-baca kawan-kawan mengapa alasan mereka untuk memban ataupun melarang cryptocurrency, sebetulnya ada dua alasan yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah environmental concern ataupun concern terhadap kelestarian lingkungan ya kawan-kawan. Mereka menyebutkan bahwa Bitcoin ini memakan banyak sekali energi listrik terutama, jadi mereka harus mulai untuk meregulasi cryptocurrency agar lebih ramah lingkungannya. Dan alasan kedua, jika saya baca, dan alasan ini masih sangat spekulatif sekali, bahwa mereka berencana memban Bitcoin ini agar Rusia tidak bisa kabur dari sanksi yang dilimpahkan kepada Rusia oleh banyak negara ya kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari berbagai negara seperti Amerika, Australia, Eropa, dan lain-lain ya. Dan mereka khawatir bahwa Rusia akan menggunakan Bitcoin untuk kabur dari semua ini ya kawan-kawan. Jadi mereka sudah mulai berencana untuk memban Bitcoin. Nah, berikutnya yang lebih realistis lagi ataupun lebih di depan mata kita yaitu adalah di mana Fed akan segera menaikkan yang namanya interest rate ataupun suku bunga ya kawan-kawan. Dan ini merupakan kenaikan suku bunga pertama sejak 2018. Jadi selama 3 tahun hingga 4 tahun terakhir, The Fed ini menjaga suku bunganya sangat rendah sekali ya. Dan sekarang pada bulan Maret, Fed ini berencana untuk menaikkan suku bunga lagi. Nah, apa efeknya untuk dunia cryptocurrency? Kita akan baca artikel agar lebih valid. Di sini saya akan menggarisbawahi kawan-kawan di mana kenaikan interest rate ataupun kenaikan suku bunga akan membuat selera investor terhadap aset-aset yang berisiko seperti Bitcoin, saham menurun ya kawan-kawan. Jadi artinya apa? Artinya market dalam bahaya jikalau interest rate-nya naik. Walaupun kecil saja misalnya sekitar 0,25%, investor akan tetap takut ya kawan-kawan untuk berinvestasi di aset yang berisiko tinggi seperti Bitcoin ya. Jadi orang-orang akan cenderung untuk mengalokasikan uang mereka kepada aset yang lebih aman lagi. Nah, sekarang kita akan bahas harga Bitcoin secara sebentar saja. Di mana Bitcoin sekarang menemui resistance yang sangat penting sekali kawan-kawan. Di sekitar 39.000 pas. Kita lihat di sini dalam time frame 1 jam. Titik ini merupakan titik resisten selama lama sekali. Berikutnya Bitcoin drop karena ada berita bahwa Eropa akan memban Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin naik lagi. Dan Bitcoin akan menjumpai titik resistance terkuat ini kawan-kawan. Jika Bitcoin tidak dapat break, cukup berbahaya untuk Bitcoin karena Bitcoin akan dapat turun lagi ke 38.000 hingga 35.000. Tetapi jika Bitcoin dapat break, ada kemungkinan Bitcoin untuk cukup bullish, di mana dia akan menyentuh titik sekitar 42.000 bahkan hingga titik 45.000 untuk menguji namanya resistance-nya dia kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih kawan-kawan.